dari balik kabut ini muncul ada seorang wanita parubaya. Wanita parubaya ini wajahnya cantik sekali, menggunakan kebaya berwarna hijau. Rambutnya ini seperti digelung, dikondi itu menggunakan jarit berwarna coklat. Awalnya belum terlalu nampak wanita parubaya ini menyeret apa, tapi seperti ada selendang ini yang buat nyeret sesuatu. Selendang ini berwarna putih. Seret. Ternyata yang diseret ini adalah keranda jenazah. Bu kok bawa keranda, mau kemana? Ojo neng kene engko ndak kowe kabeh gak iso mulih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang-rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kewarasan dalam berpikir. Nah, kembali kami akan bercerita pada malam ini. Ini jam berapa tuh? Jam 10 kurang 15 menit. Kami akan bercerita tentang, kali ini bukan kisah pendakian ya. Jadi kisah horor yang dialami oleh seseorang dalam kehidupannya. Dan kisah ini penuh dengan makna kehidupan. Dan insya Allah kita bisa mengambil hikmah dari kisah yang akan kami tuturkan ini. Nah, sebelum kami memulai cerita ini, saya akan ritual dahulu. Minum kopi sebentar biar lancar rencang-rencang. Oke, kamu udah ngopi dong? Udah ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, nikmatin. Ini pas barutan soalnya. Tempat saya habis hujan nih rencang-rencang. Oke, jadi cerita ini dikirim oleh satu rencang kita yang bernama Mia. Mia ini berdomisili di sekitaran Jogja. Detailnya wilayahnya ini tidak disebutkan. Karena kisah ini, cerita yang Mia bagikan kepada kami berkaitan dengan satu temannya yang sudah meninggal dunia. Jadi almarhumah, cewek. Kejadian ini belum terlalu lama, sekitaran 7 tahun yang lalu lah. Jadi cerita yang sangat-sangat mengharukan dan sangat-sangat bisa kita ambil hikmahnya insya Allah rencang-rencang setelah kami ini pelajari naskahnya. Jadi cerita ini sebelumnya ya, sedikit kami cerita. Di malam minggu kemarin, sebelum kami memutuskan untuk membawakan cerita ini, sore hari kayak ini kami sudah, tim ini sudah ngobrol bahwasanya ini bagaimana kalau sehari kita angkat mengenai kisah pendakian, satu hari kita angkat mengenai kisah horor umum atau kisah horor yang lain. Jadi tim ini pun menyarankan seperti itu kepada saya, terutama akhirnya saya pun menyetujuinya. Karena menurut tim saya ini biar tidak bosan gitu loh rancang-rancang, khususnya ini si Sadam. Jadi itu aja mas, biar tidak bosan sehari kisah pendakian, sehari horor umum. Walaupun kadang yang kisah horor umum ini yang nonton sedikit, tapi tidak masalah. Toh kita yang penting memberikan yang terbaik kepada teman-teman semua yang nonton channelnya Mas Arga. Oh ya sudah kalau gitu. Akhirnya diambillah keputusan kalau satu hari kisah pendakian, satu hari kisah horor umum lah bisa dikatakan. Nah, kisah ini yang dikirimkan oleh Mbak Mia yang ada di Jogja. Malam harinya, di malam minggu itu pada sekitaran jam 9, aku, Sadam, Andi ini lagi ngobrol di salah satu warkop lah, bisa dikatakan warkop punya teman saya yang biasa tempat kami ini gendu-gendu roso ataupun membahas masalah pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, di situ aku ini kan mulai membahas mengenai cerita ini yang dikirim oleh Mbak Mia melalui WhatsApp. Ini bagaimana kalau ini dulu yang dibawakan, karena udah cukup lama dikirimkan, sorry. Makanya tak pilih itu. Dan kenapa aku milih ini, kisahnya sangat menarik. Nah, di situ mulai dibahas gitu loh mengenai kisah dari Mbak Mia ini oleh si Andi, si Sadam, sama aku juga. Nah, setelah kami ini ngopi di warkop, kami ini pulang rencang-rencang, pulang ke rumah masing-masing lah. Nah, waktu aku pulang ini ada kejadian yang tak alami, ini benar-benar ganjil, dan aku baru mengalami kejadian yang seperti ini. Dan ternyata kedua temanku ini, timku ini, si Sadam sama Andi juga mengalami kejadian yang sama ketika pulang sampai di rumah gitu loh. Jadi nanti tak tuturkan di belakang saja. Jadi sebelum ini kami tak mulai, seperti biasa kami mengucapkan, aku ada agak blank ini Dam, ini soalnya benar-benar ini kejadian yang kemarin dialami kita ini malam minggu. Ya Allah, ini baru sekali ini. Oke, mohon maaf rencang-rencang.
Jadi sebelum kami memulai cerita dari Mbak Mia ini, sebelumnya kami ingin mengucapkan banyak terima kasih bagi rencang-rencang semua yang sudah sejauh ini mendukung channel kami, yang sudah subscribe, like, comment, share video-video dari channel kami. Dan yang belum subscribe, yuk subscribe dulu. Dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya. Tentunya agar channel ini lebih berkembang dan kami menjadi lebih bersemangat lagi dalam membagikan cerita-cerita terbaru. Dan semoga amal kebaikan rencang-rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, pasang headset masing-masing karena segmen pengalaman hidupmu segera dimulai. Ana kidung rumaksa ing wengi teguh hayu luput ing lara. Oke, sebelum tak mulai, sekali lagi tak beritahukan kalau cerita ini dikirim oleh Mia yang berdomisili di kawasan sekitaran Yogyakarta. Detail wilayahnya tidak Mia ini sebutkan karena ini berkaitan berhubungan dengan satu sahabatnya yang sudah meninggal dunia, almarhumah Arum. Nah, Mia ini menceritakan kepada kami, tepatnya ketika Mia ini duduk di kelas 1 SD. Mia ini sempat mengalami mimpi-mimpi yang aneh, di mana mimpi-mimpi yang dialami oleh Mia ini pada akhirnya menjadi kenyataan dalam kehidupan sehari-hari Mia. Jadi ketika awal sekali, pertama kalinya Mia ini mengalami satu mimpi yang aneh, Mia ini berada di dalam kamarnya, akan tetapi Mia merasakan kalau di dalam kamarnya ini benar-benar senyap, seperti suara angin pun tidak terdengar. Nah, ketika Mia ini bangun, posisinya Mia ini lagi mimpi, Mia ini melihat ada satu sosok di situ. Sosok ini adalah sosok cewek, anak kecil seumuran Mia. Rambutnya ini panjang sepinggang sini ya. Jadi Mia ini bertanya di situ, "Kamu siapa?" Nah, dijawab oleh sosok tersebut dan posisinya masih membelakangi Mia. "Aku Gayatri." "Oh lah, kamu rumahnya mana?" "Aku tidak punya rumah, tapi aku betah tinggal di sini," jawab si Gayatri itu, sosok Gayatri. Nah, Mia ini pun akhirnya kan mengajak berkenalan, karena kondisinya kelas 1 SD rencang-rencang ini kan belum terlalu nalar lah, masih proses menuju kenalan di situ. Mereka ini bersalaman. Nah, ketika bersalaman, Mia ini merasakan kalau sosok Gayatri ini kulitnya benar-benar dingin sekali. Sampai Mia ini sempat bertanya, "Kok kamu dingin sekali? Kamu dari mana?" "Aku memang seperti ini. Kamu mau ndak berteman sama aku, Mia?" "Loh, kamu kok tahu namaku?" "Iya, aku di sini udah lama. Aku udah tahu namamu, tapi aku baru ini berani mampir ke kamarmu." "Oh lah, kamu tinggalnya di mana?" "Aku tinggal di belakang rumah." "Oh ya sudah, di belakang rumah kan dingin. Kamu di sini saja di kamarku, nggak apa-apa." Nah, setelahnya Mia ini terbangun dari mimpinya dan Mia ini baru sadar, "Loh, aku ternyata mimpi." Tapi waktu itu Mia masih duduk di kelas 1 SD dan dia ini belum terlalu mikirin hal tersebut. Sampai pada keesokan malamnya, ketika Mia ini baru beranjak mau tidur, dia mematikan lampu kamarnya karena kebiasaan dari Mia memang sudah dilatih oleh kedua orang tuanya tidur semenjak TK. Ini Mia sudah sendirian. Nah, ketika Mia ini mematikan lampu kamarnya, tiba-tiba Mia ini melihat sosok Gayatri ini duduk persis seperti dalam mimpinya di atas dipan Mia, membelakangi Mia. Nah, Mia ini pun menyalakan lagi saklar dari lampu tidurnya yang berwarna kuning hangat itu. Mia ini bertanya, "Loh, Gayatri, kamu kok di sini?" "Iya, Mia." Jadi seolah-olah walaupun sebelumnya mereka ini bertemu dalam mimpi, tapi seolah-olah mereka ini sudah saling kenal pada malam itu. "Iya, katanya kamu aku suruh di sini, aku nurut." "Oh iya, aku lupa." "Ya sudah, kamu tidur saja sama aku di sebelahku." Nah, Gayatri ini nurut. Nah, menurut penuturan Mia, Gayatri ini berwajah cantik tapi pucat pada waktu itu. Rambutnya ini panjang sepinggang dan ini dikepang dua gitu, seperti anak-anak
pada zaman dulu, style anak zaman dulu. Padahal kejadian ini terjadi ketika Mia ini sudah masuk di tahun 90-an lah. Nah setelahnya, sebelum tidur ini Mia sempat ngobrol dengan Gayatri lagi, seolah-olah mereka ini memang berteman. Nah semenjak mereka bertemu di dalam mimpi dan pertemuan pada malam itu di kamarnya Mia, mereka ini menjadi berteman. Jadi bisa dikatakan Mia ini berteman dengan sosok Gayatri tersebut, di mana belakangan setelah dewasa Mia ini tahu kalau Gayatri ini adalah sosok jin. Tapi ketika kecil Mia ini kan belum merasakan takut gitu kan, belum nalar, sampai pada akhirnya berjalannya waktu ini benar-benar tidak takut karena Gayatri ini tidak pernah jahat sama Mia. Semenjak mereka ini bertemu dalam mimpi itu dan pada akhirnya saling kenal. Nah, hari berhari ini berlalu. Mia pun beranjak dari kelas 1 SD naik ke kelas 2, kelas 3, sampai pada kelas 5 SD dimulailah rutinitas Mia ini dalam kepramukaan. Jadi waktu itu Mia ini seringkali berkemah. Berkemah ini dalam kegiatan persami, dalam kegiatan hari pramuka. Jadi pada waktu itu Mia ini seringkali mengalami satu kejadian di mana Mia ini seringkali kesurupan ketika mengikuti kegiatan, entah kegiatan pramuka ataupun kegiatan sekolah yang lain waktu SD itu. Sampai pada akhirnya orang tuanya ini pun sempat membawa Mia ini bisa dikatakan ke satu sosok ustadz yang tinggalnya tidak jauh dari rumah Mia. Dan ustadz tersebut waktu itu bilang sama orang tuanya Mia, intinya Mia memang agak sensitif terhadap hal-hal gaib gitulah. Hanya sebatas itu penjelasan dari ustadz tersebut, karena ustadznya ini juga belum terlalu tua, masih muda, jadi ilmunya mungkin masih belajar juga. Nah, akan tetapi sudah didoakan waktu itu Mia juga seperti dirumati menggunakan air putih yang didoakan dan lain sebagainya. Nah, ketika mengalami kejadian-kejadian kesurupan tersebut, justru teman gaib dari Mia yang bernama Gayatri ini seringkali menolong Mia. Jadi Mia ini tahu betul Gayatri ini bukan sosok Gayatri yang menyerupi Mia ini, akan tetapi sosok-sosok jin jahil lain yang pada waktu itu entah apa Mia ini tidak ingat, karena dia juga tidak pernah melihat sosok itu. Tahu-tahu Mia ini kesurupan gitu loh ketika melakukan atau melaksanakan satu kegiatan. Nah, sadar-sadar ini Gayatri ini seperti yang sering nolong ketika kesurupan malah. Jadi waktu kesurupan dan Gayatri ini seperti narik Mia. Mia ini merasanya Gayatri ini narik sesuatu dari badannya Mia, dan setelahnya Mia ini sadar dari kesurupannya. Dan itu berulang-ulang. Jadi Mia yakin betul kalau Gayatri ini adalah sosok jin yang baik waktu itu dan sering kali nolong dia. Nah, berjalannya waktu sampai Mia ini duduk di bangku SMP, tepatnya di kelas 2 SMP. Nah, jadi ketika tahun-tahun itu Mia ini menuturkan kepada kami, setiap pergantian naik kelas 1 SMP ke kelas 2, ini guru pasti ganti guru mata pelajaran, berbeda dengan yang SD. Kalau SD ini gurunya satu, yang berbeda hanya guru olahraga dan guru menggambar saja kesenian. Kalau SMP ini guru matematika, guru olahraga, guru apapun ini berbeda-beda. Nah, naik ke kelas 2 SMP, Mia ini mendapati satu guru agama, di mana guru agama ini bernama Pak Hasan. Nah, belum lama ini Mia duduk di kelas 2 SMP, Mia ini ditanya oleh sosok guru agamanya tersebut, Pak Hasan. Mbak Mia, Bapak mau tanya ya dengan Mbak Mia. Mbak Mia ini punya temen ya? Nah, Mia ini kan kondisinya dia sadar betul dia punya teman gaib gitu. Maksudnya teman apa Pak Hasan? Temanku banyak. Bukan, maksud Bapak teman yang agak berbeda. Mbak Mia tahu kan maksud Bapak? Iya Pak, punya, namanya Gayatri. Lah itu Mbak Mia seringnya mengalami kejadian-kejadian seperti kesurupan gitu. Ditanya oleh guru agamanya tersebut, iya Pak, Pak Hasan kok bisa tahu? Ya sudah, pokoknya Bapak tahu aja lah. Jadi ya sudah Mbak, cuma sebatas itu saja Bapak tanya. Nanti Bapak tak mampir ke rumah Mbak Mia boleh ya? Bapak juga pingin ngobrol dengan orang tuanya Mbak Mia. Oh ya Pak, silahkan. Ya sudah, nanti Bapak mampir.
Jadi setelah obrolan tersebut, sempat Pak Hasan ini mampir ke rumahnya Mia, karena kebetulan Pak Hasan selain dari guru pendidikan agama di SMP-nya Mia, beliau juga wali kelas dari Mia. Makanya beliau ini merasa tanggung jawab lebih ketika ada sesuatu terhadap anak didiknya. Mampir ke rumah Mia ini, ternyata Pak Hasan ini menyarankan orang tua Mia ini untuk meruqyah dari Mia. Karena Pak Hasan ini memberitahukan kepada kedua orang tuanya kalau ada sosok yang dekat dengan Mia semenjak Mia ini kecil, yaitu si Gayatri itu. Nah, kedua orang tuanya ini pun tidak begitu kaget karena kondisinya sudah tahu sebenarnya. Mia ini sudah sering ngobrol mengenai sosok Gayatri, dan Mia juga sudah menjelaskan kalau Gayatri ini tidak pernah jahat, Pak, Bu, sama Mia, dan dibiarkan. Tapi ternyata Pak Hasan ini menjelaskan memang tidak jahat, tapi sosok ini yang bernama Gayatri ini bisa menjadikan Mia ini lebih sensitif terhadap hal gaib. Makanya Mbak Mia ini kan sering kesurupan, Bu, kalau melakukan kegiatan apa, karena Mbak Mia ini dengan sosok Gayatri ini dekat. Jadi energinya ini dekat, sampai jin-jin lain yang jahil ini begitu mudah untuk merasuk ke dalam raga ataupun tubuhnya Mia. Nah, setelah mendapatkan penjelasan seperti itu, pada akhirnya orang tua dari Mia, bapak ibunya ini pun membawa Mia untuk diruqyah kepada kiai. Jadi diruqyah ini beberapa kali Mia pada waktu itu, dan memang yang meruqyah pun bilang kepada kedua orang tua Mia, sebenarnya sosok Gayatri ini tidak jahat, tapi memang membawa energi yang berbeda karena memang alamnya berbeda. Tapi Gayatri ini tidak mau pergi dari Mia karena menurut kiai yang meruqyah Mia juga mereka sudah bersahabat semenjak mereka kecil. Jadi ikatan mereka erat gitu loh, rencang-rencang. Jadi seperti memang layaknya persahabatan di dunia nyata. Nah, Gayatri ini pun tidak diapa-apakan, tapi cuma diberi wejangan, dibilangin lah sama kiai itu berinteraksi dengan Gayatri, intinya jangan terlalu sering mendekati Mia, kasihan Mia kalau kamu memang sahabatnya, karena nanti Mia bisa sering kesurupan. Nah, Gayatri ini pun nurut, dibilangin oleh kiai tersebut menurut penuturan Mbak Mia ini kepada kami pada waktu itu. Nah, berjalannya waktu, Mia ini sering kali masih mengalami mimpi-mimpi di mana mimpinya ini seolah-olah sering kali menjadi kenyataan. Jadi pernah pada suatu hari ketika Mia ini duduk di kelas 2 SMP, Mia ini mengalami satu mimpi di mana Mia ini berada di dalam suatu pemakaman kuno. Nah, pemakaman ini benar-benar kuno, tengok-tengoknya, kayu-kayu nisannya ini menggunakan kayu-kayu yang nampak sudah rapuh, tapi yang membuat aneh, tulisannya, tulisan dari nama, tanggal lahir dan wafat ini masih terlihat jelas. Di situ senyap, tidak terdengar suara apapun. Mia ini melihat di pemakaman kuno ini ada seperti pagar-pagar kayu yang mengitari area pemakaman kuno tersebut. Nah, Mia ini melihat tahun-tahun dari makam ini tertulis wafatnya ini di tahun 1920, 1915, 1910. Jadi di tahun-tahun masa lampau, masa kuno. Nah, kondisinya Mia ini kaget, dia ini sendirian di situ. Nah, tiba-tiba Mia ini melihat ada gumpalan asap ini banyak sekali dalam mimpinya, hitam. Asap ini sangat pekat, dan tiba-tiba Mia ini melihat, jadi di situ ini seperti ada sosok yang tinggi hitam besar, ada sosok yang mungkin orang katakan pocong, kuntilanak dan lain sebagainya. Nah, pada waktu itu kondisinya setelah Mia ini diruqyah ya, ini mimpi ini terjadi dari jarak yang jauh di ujung dari pemakaman kuno. Mia ini melihat ada Gayatri. Nah, Gayatri ini masih tetap kecil gitu loh, kondisinya rencang-rencang. Sampai sekarang cerita ini dituturkan, Gayatri ini masih bersama Mia dan masih kecil aja, tidak besar, sosoknya masih utuh seperti dulu. Gayatri ada di ujung pemakaman kuno tersebut sambil melambai-lambai tangannya ke arah Mia. Mia, Rene, Mia lewatnya Rene, Mia kesini, lewatnya sini, seolah-olah menolong Mia. Nah, Mia ini berlari karena Mia ini sangat ketakutan dalam mimpinya di pemakaman kuno ini. Mia ini berlari ke arahnya si Gayatri. Nah, setelahnya Mia ini mengikuti Gayatri berlari. Nah, setelahnya Mia ini bangun dari mimpinya. Ketika bangun, Gayatri ini tidak ada di alam nyata. Mia ini agak ngos-ngosan pada waktu itu, dan Mia ini berpikir, Gayatri masih juga menolongku. Gayatri ini memang baik hati. Nah, sampai pada suatu hari, sempat lagi Mia ini mengalami satu mimpi. Satu mimpi ini yang
pada waktu itu akhirnya menjadi kenyataan. Jadi dalam mimpinya Mia ini berada di satu lautan yang sangat luas. Mia ini sedang berenang di situ bersama Gayatri, layaknya anak-anak kecil yang sedang berenang, anak-anak seumuran SMP lah yang sedang berenang ini di tengah lautan ini masih senang-senang, seperti bercanda main air. Ayo Gayatri, ya Mia, ayo sini renang ke sini. Nah pada waktu itu yang dilihat pemandangan aneh oleh Mia, ini ada beberapa orang di situ, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu. Anehnya mereka ini berenang, tapi tidak menggunakan kaos ataupun pakaian renang ataupun tidak bertelanjang dada, tapi mereka ini menggunakan yang laki-laki parubaya, seperti bisa dikatakan bapak-bapak om-om, menggunakan jas seperti orang yang rapi. Jadi membawa kopernya ini seperti untuk pelampung berenang. Lalu ada perempuan-perempuan parubaya yang memakai kebaya juga berenang, rambutnya digelung konde. Jadi aneh sekali, dan ini banyak sekali. Ada juga yang seperti kuli bangunan sedang membawa kayak cangkul tapi sambil berenang. Aneh sekali di situ. Mia ini sempat bertanya dengan Gayatri, Gayatri itu siapa? Kok aneh ya? Mereka berenang kok pakai pakaian seperti itu busananya. Sudah, kamu ndak usah ngurusi itu. Nah tiba-tiba ada suara ini seperti pesawat yang suaranya sangat dekat sekali di telinganya Mia. Nah Mia ini melihat ke atas, ke arah langit. Mia ini melihat ada pesawat yang tiba-tiba ini oleng dan menuju ke arah mereka ini semua yang sedang berenang, seolah-olah pesawat ini mau jatuh. Nah Mia ini sama Gayatri kan menyingkir gitu, dan Mia ini masih peduli dengan orang-orang yang ada di situ. Pak, Om, Ibu, awas ada pesawat mau jatuh ke arahnya kita. Nah mereka ini seolah-olah masih berenang aja asik. Jadi pandangan mereka ini kosong tapi berenang. Nah benar saja, tiba-tiba pesawat ini jatuh ini ke arah lokasi di mana Mia, Gayatri dan orang-orang ini berenang di tengah lautan. Pesawat ini meledak. Nah ketika pesawat ini meledak, Mia ini bangun dari tidurnya. Aku mengalami mimpi lagi. Nah pada waktu itu di subuh hari, akhirnya Mia ini bangun. Dia melaksanakan sholat subuh. Setelah tidur dan mengalami mimpi tersebut, Mia ini bersiap-siap mau sekolah. Ketika Mia ini sedang sarapan, seperti kebiasaan Mia sebelum berangkat sekolah, dia sarapan sambil nonton berita di TV. Mia ini melihat ada satu berita di mana pesawat ini jatuh di tengah lautan. Tapi Mia ini lupa di daerah mana. Nah Mia ini kaget, kok seperti mimpiku ya. Seolah-olah mimpi Mia ini terjadi. Sampai Mia ini akhirnya bercerita kepada ibunya ketika sarapan itu, dan ibunya hanya menanggapi, ya sudah, itu cuma bunga tidur mimpi itu, tidak usah terlalu kamu pikirin lah, mungkin kebetulan saja kejadian itu terjadi dan mimpimu seperti itu. Nah akhirnya Mia ini berangkat sekolah. Nah belum lama ketika Mia ini beranjak ke kelas 3 SMP, baru duduk di kelas 3 SMP, Mia ini mengalami satu mimpi lagi, di mana mimpi ini setelahnya seperti terjadi lagi. Jadi pada waktu itu Mia ini bermimpi sedang bermain ini malam hari di teras rumahnya bersama Gayatri. Di mimpinya ini mereka ini sedang bermain layaknya anak SMP. Jadi mereka ini sedang bermain seperti tebak-tebakan, A, B, C, D, E, ayo nama-nama hewan, nama-nama apa, sedang bermain asik. Kondisinya malam hari di depan rumahnya dari Mia. Nah tiba-tiba mereka berdua, Gayatri dan Mia ini mendengar ada suara kenong. Kenong ini seperti satu perangkat gamelan yang biasa ditutuk gitu loh, tung tung tung, seperti tukang es gitu, es tung tung itu. Nah pada waktu itu mereka ini kaget, loh kok ada suara kenong, ini dari mana? Mereka ini berlari dari arah depan rumahnya Mia menuju ke jalan yang ada di depan rumah Mia. Waktu itu mereka berdua melihat, khususnya ini Mia, ada satu rombongan, di mana rombongan ini aneh. Rombongan ini tidak memakai busana, dalam artian bertelanjang dada, ini cowok-cowok, tapi bawahnya ini menggunakan seperti jarit. Nah rambut dari orang-orang ini, sosok-sosok ini seperti digelung, layaknya orang-orang dari kerajaan masa lampau. Jadi di pergelangan tangannya, di lengannya juga ada seperti gelang-gelang emas. Nah Mia sama Gayatri ini mendekat, dan setelah dekat mereka ini melihat ada satu orang yang berjalan di depan dengan busana seperti tadi, sedang membunyikan kenong tadi, tung
tapi tatapannya kosong ini ke depan. Ini berjalan, di belakangnya ada 4 orang yang sama seperti yang membawa kenong, busananya ini sama, sambil menandu seperti singgasana. Tapi singgasana ini kosong. Nah, di situ Gayatri ini terlihat bertanya dengan satu sosok yang membawa kenong tadi. Mia ini melihat Gayatri bertanya, Pak, ini kok membawa singgasana? Kok tidak ada orang yang duduk? Ini mau kemana rombongan ini? Tapi sosok ini yang membawa kenong masih diem aja, tong, terus berjalan sampai Gayatri ini terus-terusan bertanya sambil mengikuti rombongan tersebut dengan Mia. Akhirnya sosok tersebut menjawab, "Ayu, ojo neng kene, mulih yo, ojo neng kene. Anak cantik jangan di sini. Ayo pulang ya." Bapak mau kemana? Aku, mbek rombonganku arep ning omahe genduk iki. Aku dan rombonganku mau ke rumah depan dari anak ini, dari genduk ini. Jadi sambil menunjuk Mia. Nah, mereka ini masih terus mengikuti. Setelah mendapat jawaban tersebut, di belakangnya ini mengikuti. Jadi singgasana ini kosong. Benar saja rombongan tersebut berbelok ke arah kiri, di mana arah kiri ini adalah rumahnya Pak Muklis, tetangga dari Mia. Rumahnya depannya pas. Rombongan ini masuk ke sana dan masuk ke rumahnya Pak Muklis. Gayatri dan Mia ini menunggu di depan, dan tidak begitu lama keluarlah rombongan tersebut. Nah, di atas singgasana tersebut nampak ada Pak Muklis. Pak Muklis ini duduk, berpakaian ini putih-putih bersih. Jadi semuanya, celananya juga putih-putih bersih. Nah, Pak Muklis ini cuma duduk dan menatap ke arah kosong ke depan. Nah, Mia ini sempat nyeluk, manggil Pak Muklis. Pak Muklis mau kemana Pak Muklis? Di mimpinya itu. Pak Muklis ini cuma memandang ke arah depan, sambil terus di bawah, di atas singgasana, ini menuju ke arah tadi, ke arah datangnya dari rombongan ini. Dan kenong ini masih terus dibunyikan. Terus berjalan, sampai tiba-tiba kabut ini turun. Kabut tebal ini turun, menghalangi jarak pandang Mia dan Gayatri. Rombongan ini tiba-tiba tidak nampak, menghilang, dan kenong ini sudah tidak terdengar. Nah, pada waktu itu Mia ini bangun dari mimpinya. Nah, ketika Mia ini bangun, seperti biasa di subuh hari, Mia ini sholat subuh, karena kebetulan itu waktu adzan subuh ini sudah berkumandang. Mia ini sholat. Setelahnya Mia ini seperti kebiasaan hari-hari sebelumnya, Mia ini tidak tidur. Jadi Mia ini setelahnya membantu ibunya, seperti ngasih piring gitu loh, membersihkan piring, gelas yang kotor sisa semalam untuk mereka ini makan malam. Nah, pada waktu itu Mia ini mendengar pada sekitaran 5:30 pagi, ketika Mia ini sedang ngobrol dengan ibunya di dapur sambil bersihin piring-piring itu yang baru dicuci, ada siaran dari masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia Bapak Muklis. Nah, di situ Mia ini kaget. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, di situ juga akhirnya Mia ini berlari ke arah rumahnya, memandang ke arah depan rumahnya. Benar saja di depan rumahnya ini sudah terdengar isak tangis dari dalam rumah. Akhirnya Mia ini menuju ke arah ibunya, dan ibunya ini bertanya, "Benar Pak Muklis nggak ada?" "Iya Bu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun." Nah, di situ Mia ini bercerita dengan ibunya bahwasanya Mia juga mengalami mimpi seperti yang Mia ini alami, diceritakan semuanya. Ibunya juga menanggapi, "Iya, memang di sekitaran wilayah kita juga masih sering di sekitaran Jogja lah, kalau ada orang yang meninggal ini kadang jalan juga masih ada yang membawa kenong untuk pertanda, sambil membawa seperti keranda." Itu yang dituturkan Mia kepada kami. Jadi masih sering dilakukan di sekitaran Jogja. Jadi kemungkinan ini benar, mimpimu ini ada hubungannya dengan meninggalnya Pak Muklis. Nah, pada waktu itu setelah mendapati info kalau anaknya ini Mia mengalami seperti mimpi seperti itu, ibunya ini akhirnya dengan bapaknya ini bersepakat untuk meruqyah Mia kembali. Karena kok anakku dulu ada kejadian pesawat ketika duduk di kelas 2 SMP kok seperti mengalami, lalu ini kok seperti mengalami satu mimpi yang seolah-olah terjadi lagi. Diruqyah lagi Mia ini ke seorang ustadz. Nah, berjalannya waktu, Mia ini kan sudah duduk di bangku SMA, kelas 1 SMA pada waktu itu. Mia ini masih kondisinya berteman dengan sosok Gayatri.
Nah, Gayatri ini menurut penuturan Mia ini masih utuh. Sosoknya ini masih kecil, seperti dulu pertama Mia ini kenalan, bertemu di mimpinya, dan sampai tahun 2024 sekarang Gayatri ini masih bersama dengan Mia, masih begitu, walaupun Mia ini sudah berumah tangga gitu, sudah baru menikah Mia ini di tahun-tahun kemarin. Ini Gayatri ini masih ikut. Nah, jadi ketika Mia ini duduk di bangku SMA, tepatnya di kelas 1 SMA, Mia ini temennya kan baru gitu, karena itu baru SMA. Dia ini punya satu sahabat yang akrab, satu kelas, satu angkatan, namanya ini Dian. Jadi mereka ini berteman, akrab, sampai berjalannya kelas 1 SMA tersebut selama 2 bulan. Mia ini dikenalin sama Dian dengan satu teman Dian, namanya ini Arum. Nah, Arum ini satu sekolahan dengan mereka, akan tetapi berbeda kelas, dan mereka ini satu angkatan. Arum ini akrab dengan Dian karena kondisinya Dian dan Arum ini satu desa, dan desanya ini dekat juga ternyata dengan desanya si Mia. Nah, pada waktu itu akhirnya mereka ini kan menjadi berteman, tiga ini. Jadi bisa dikatakan mereka ini menjadi sangat akrab. Di sekolahan ini sering bareng, kalau di luar sekolahan mereka main juga sering bareng. Jadi itu kan masa-masa remaja, mereka ini sering kemana gitu, mereka jajan apa, ini pokoknya bareng-bareng terus. Mereka ini menjadi sangat akrab. Sampai pada akhirnya ada satu kondisi di mana bisa dikatakan mereka bertiga ini mengalami satu gesekan, konflik. Layaknya remaja pada umumnya, ada satu gesekan lah pokoknya. Sampai akhirnya di antara mereka bertiga ini semuanya tidak saling ngobrol. Jadi benar-benar mereka ini diam-diaman. Yang tadinya benar-benar sering bareng, kemana-mana bareng, ini akhirnya jarang sekali ngobrol. Bahkan bisa dikatakan blas. Nah, itu berjalan sampai 3 bulan. Nah, ketika berjalan 3 bulan ini, karena menuruti ego darah muda, itu kan ada rasa gengsi untuk, padahal mereka ini kangen, ingin ngobrol lagi, tapi ada rasa gengsi, menuruti ego masing-masing. Sampai pada satu momen Mia ini mengalami satu mimpi lagi, rencang-rencang. Nah, dalam mimpinya Mia ini sedang seperti ngerumpi, bisa dikatakan bermainlah para remaja itu. Jadi ada Mia, ada si Dian, lalu ada si Arum. Ini sedang bermain bertiga di depan rumahnya dari si Dian ini, temannya dari mereka. Nah, mereka ini sedang asik-asik ngobrol, bermain. Nah, tiba-tiba Gayatri ini datang, dan kondisinya di mimpi ini Gayatri seperti sudah mengenal teman-teman dari Mia, si Dian, lalu si Arum. Mereka ini akrab, dan akhirnya mereka bermain ini berempat. Nah, mereka ini bermain berempat, ngobrol layaknya di dunia nyata. Akan tetapi pada waktu itu kondisinya gelap. Itu di malam hari lagi mimpinya si Mia itu. Jadi seolah-olah dalam mimpi Mia ini di malam hari. Nah, setelahnya mereka ini kan berlari-larian gitu, seperti saling ejekan, berlari-lari sampai keluar dari teras rumahnya Dian. Nah, mereka ini berlari sampai ke jalan jauh dari rumahnya Dian, dan tiba-tiba mereka ini kan capek. Mereka ini berhenti di satu gardu. Mereka ini istirahat di situ, seperti ngos-ngosan dalam mimpinya. Habis lari-lari mereka ini bercanda, tiba-tiba mereka ini mendengar ada suara seperti sesuatu ini yang diseret gitu. Srek, srek. Awalnya samar-samar dan semakin jelas. Nah, kondisinya ini gelap, seperti malam mereka ini main, dan tidak ada suara apapun. Jadi suara seretan seperti benda ini seperti terdengar, dan ini semakin jelas gitu loh. Srek, srek. Nah, mereka berempat ini saling pandang, termasuk Gayatri juga. Saling pandang. Lah, itu apa? Itu apa ya? Itu apa? Suara apa? Mereka saling bertanya. Sampai pada akhirnya dari balik kabut ini muncul ada seorang wanita parubaya. Wanita parubaya ini wajahnya cantik sekali, menggunakan kebaya berwarna hijau. Rambutnya ini seperti digelung, dikondi itu menggunakan jarit berwarna coklat. Awalnya belum terlalu nampak wanita parubaya ini menyeret apa, tapi seperti ada selendang ini yang buat nyeret sesuatu. Selendang ini berwarna putih. Srek, srek. Mereka ini semuanya bengong dalam mimpinya si Mia ini. Melihat ke arah wanita parubaya itu, akhirnya mereka berempat ini berjalan ke arah wanita ini. Di situ Gayatri ini bertanya, "Lu Bu
Bu E dari mana dan mau kemana. Wanita ini diem aja sambil terus nyeret, sampai akhirnya yang diseret ini jelas nampak gitu loh. Nah di situ mereka semua kaget, ternyata yang diseret ini adalah keranda jenazah, tapi menggunakan kayu. Keranda jenazah ini menggunakan kayu, diseret oleh perempuan wanita parubaya ini. Jadi wanita berkebaya tadi menyeret dengan selendang ini sebuah keranda jenazah yang dibuat menggunakan kayu, lilitan-lilitan kayu. Srek, masih diem aja wanita parubaya ini. Sampai Gayatri bertanya lagi, Bu E, kok bawa keranda, mau kemana? Wanita ini akhirnya berhenti, memandang ke arah mereka satu persatu. Tapi tatapannya ini tatapan kosong. Wajahnya ini cantik sekali menurut penuturan Mia. Seingat Mia, sangat cantik. Nah tiba-tiba wanita parubaya ini menjawab, "Yo arep rono, Nduk. Ono apa, Nduk? Kok neng kene? Kowe lha opo sih opo neng kene dolan neng kene?" "Ya saya mau ke sana." "Anak cantik, kalian sedang pada apa main kok di sini?" "Nggih, Bu, kami lagi main di sini." "Ojo neng kene. Neng kene engko ndak kowe kabeh gak iso mulih. Jangan main di sini, nanti kalian semua ndak bisa pulang." Nah, Gayatri, Dian, Mia, Arum ini semuanya kan kaget dan mereka ini takut. Mereka ini benar-benar takut loh, Bu. Gayatri ini tanya lagi loh, Bu, "Kami takut, Bu. Kami bisa pulang nggak, Bu?" Wanita ini menjawab, "Yo iso mulih. Neng ono syarate. Ya bisa pulang, tapi ada syaratnya." "Lho apa, Bu, syarate?" "Apa, Bu, syaratnya?" "Iki kowe kabeh salah ijining saka kowe lungguh neng dhuwure keranda jenazah. Ini salah satu dari kalian ini duduk di keranda jenazah." Nah mereka semua kaget. Ya jelas mereka ini kan tidak mau, menolak. "Ndak mau, Bu, takut kami, Bu." "Oh ya wes, nek gak gelem ya sudah kalau ndak mau." Lah ibu ini jalan lagi sambil menyeret keranda tadi di balik kabut. Srek. Nah entah kenapa pada waktu itu tiba-tiba Mia, Dian, Gayatri ini sudah seperti mengangkat keranda tersebut. Jadi posisinya Mia ini di depan dengan wanita parubaya tadi mengangkat keranda ini bagian depan. Nah dua temannya Dian dan Gayatri ini mengangkat di keranda yang bagian belakang. Jadi seolah-olah entah kenapa mereka ini sudah seperti mengangkat keranda tersebut. Dan di situ Mia ini baru ingat satu temannya yang bernama Arum. "Lula, Arum kemana?" Mia ini tanya dengan wanita tadi, "Bu, teman saya mana, Bu, satunya?" "Lah iku to ning dhuwur, kancamu milih ning dhuwur kok." "Kancamu milih ning dhuwur." "Lula, itu temanmu milih di atas kok, duduk di atas." Mia ini memandang sambil seperti membopong keranda, memandang ke arah atas loh. Kok Arum di atas keranda ini duduk, tapi Arum ini santai saja memandangi arah teman-temannya sama wanita parubaya tadi. Ditanya sama Mia, "Lurun, kamu kok di situ?" Padahal kondisinya waktu itu mereka ini di dunia nyata ini sedang berantem antar mereka ini. Tapi ditanya di situ sama si Mia ini, "Rum, kamu lagi ngapain, Rum?" "Di atas, Rum. Turun, Rum, turun." Arum ini menjawab santai, "Udah ndak apa-apa kok. Memang sudah bagianku duduk di sini. Sudah kalian jalan saja jalan. Ayo aku diantar ke rumahku." Nah mereka ini akhirnya jalan. Diam-diaman, suasananya senyap sekali, gelap. Sampai mereka ini berada di depan rumahnya Dian. Mereka ini masih melanjutkan perjalanan karena kondisinya rumah dari Arum ini dekat dengan rumah Dian. Nah sesampainya di depan rumah Arum, nampak depan rumah Arum ini ramai sekali. Nah di situ wanita parubaya tadi bilang, "Wes tekan kene yo, ayo do ayu," sambil menunjuk ke arah Arum, "Medun, wis wayahe kowe. Ayo anak cantik turun, sudah saatnya kamu." Nah tiba-tiba Mia ini terbangun dari mimpinya. Dan itu subuh hari, sama seperti kebiasaan ketika Mia ini bermimpi sebelumnya. Di subuh hari ini terbangun. Nah di situ Mia ini merasakan satu hal yang aneh. Dan dia ini melihat ke sekeliling kamarnya, "Oh kok enggak ada Gayatri ya, Gayatri udah enggak kesini lagi lama ini. Aku seperti pengen ngobrol dengan Gayatri, cuma batin aja." Tapi setelahnya si Mia ini sholat subuh. Nah setelahnya Mia ini seperti biasa sarapan, dia mempersiapkan seragamnya dan lain-lain. Dia pun berangkat sekolah. Nah ketika berangkat sekolah ini Mia ini punya rencana, "Aku mau lihat si
Arum. Aku udah diem-dieman lama sama si Arum, sama si Dian. Karena Dian ini kondisinya ini masih sekelas terus sama si Mia ini. Jadi dia ini sudah sering ketemu sama si Dian, tapi mereka ini tidak sapa-sapaan. Akan tetapi berbeda dengan Arum, karena berbeda kelas kan jarang sekali ketemu semenjak mereka ini tidak sapa-sapaan gitu. Nah akhirnya entah ada rasa seperti itu, dia pun lewat dari kelasnya si Arum. Nah pada waktu itu sudah ramai sekali menuju ke bel masuk sekitaran jam 7. Dia melihat kok Arum ini tidak ada di kelas. Akhirnya Mia ini berjalan menuju ke arah kelasnya. Dia pun mengikuti pelajaran seperti biasanya. Pada sekitaran jam 9 kurang seperempat, istirahat pertama ini dimulai. Lonceng ini berbunyi teng 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 teng. Mereka ini keluar semua dan mereka ini pun menuju ke arah kantin, berhamburan kan siswa-siswi. Nah sama halnya dengan si Mia. Mia ini menuju ke kantin, dia memesan bakso. Pada waktu itu Mia ini makan bakso. Nah di depannya ini ada teman sekelasnya dari Arum. Mereka ini seperti bisik-bisik. Loh lah terus keadaannya si Arum iki piye yo? Mau kok nembe untuk kabar. Aduh mesakno yo, jari kok koma. Nah di situ kaget si Mia ini, loh kok koma si Arum. Jadi teman-teman dari sekelasnya Arum ini pada berbincang, ngobrolin si Arum. Kalau Arum ini kondisinya kok memprihatinkan, katanya kok sampai koma. Sekarang bagaimana ya kondisinya? Nah akhirnya Mia ini pun menghampiri teman-teman dari Arum dan tanya di situ kan, loh Mbak lah Arum ini kenapa? Kok barusan aku dengar kondisi Arum kok koma. Loh kamu kok sahabatnya, kok bisa sampai tidak tahu? Si Mia ini ditembak kayak gitu kan bingung, dia mau menjawab, masa ribut gitu kan tidak bagus. Ya aku belum dengar. Mia menjawab seperti itu. Ada apa dengan Arum? Arum ini tadi berangkat sekolah mengalami kecelakaan katanya. Terus kondisinya ini parah dan sampai koma, ini masih di rumah sakit. Loh, lah barusan berarti tidak berangkat? Enggak. Oh tadi kok pas berangkat sekolah ini kecelakaannya, dan kejadiannya baru aja tadi pagi itu loh. Mbak Mia, coba Mbak Mia cross check aja ke orang tuanya kan. Iya memang seperti itu, karena tadi wali kelas kami yang bilang. Disitulah si Mia ini merasa nyesek. Ya Allah, Arum kenapa ya kok mengalami kecelakaan? Ya Allah, satu temanku. Aku agak gelo, aku agak nyesel. Kondisinya mereka masih berantem karena menuruti ego masing-masing di antara Dian, Mia, dan Arum ini kan. Karena masih remaja, masih darah muda lah. Sempat ada rasa penyesalannya mendalam waktu mendengar itu. Ya Allah, kondisinya si Arum ini koma, memprihatinkan, parah, dan aku kondisinya masih diem-dieman, belum sempat ngobrol, mereka belum saling memaafkan. Ya Allah Gusti. Akhirnya si Mia ini memutuskan nanti pulang sekolah, bagaimana yo kalau aku ini ke rumah sakit. Akhirnya Mia ini pun mencari informasi, didapati rumah sakitnya di salah satu rumah sakit yang ada di daerahnya. Akhirnya Mia pun memutuskan untuk ke sana gitu loh. Ya sudah, aku tak ke sana saja pulang sekolah. Nah benar saja, pulang sekolah ini Mia menuju ke sana diantar oleh salah satu pacarnya dari Mia ini yang bernama Ardi. Nah Ardi ini mengantar Mia ke rumah sakit menggunakan sepeda motornya. Dan benar saja melihat kondisi dari Arum ini di ICU, ini kondisinya sangat parah, diselang-selang semuanya. Nah pada waktu itu Mia ini nangis. Ya Allah, aku gelo, aku nyesel sekali, aku belum minta maaf sama Arum. Bilang sama pacarnya, dipeluk sama pacarnya, udah yang tenang yo, yang penting didoakan aja temenmu itu si Arum, semoga keadaannya membaik. Iya yang Mia ini nangis terus sampai Mia ini berada di rumah. Mia ini nangis terus, dia ngobrol sama ibunya, dia ini nyesel sekali. Nah pada waktu itu, momen itu Gayatri itu sempat muncul ketika waktu maghrib ini tiba. Setelah si Mia ini mandi, Gayatri ini ada di dalam kamarnya. Loh Gayatri, kamu kok tumben kesini, udah lama gak kesini? Iya, aku turut prihatin ya sama temanmu. Kamu pokoknya yang ikhlas, kesalahan-kesalahan temanmu dimaafin, dan intinya kamu sudah ikhlas lah memaafkan temanmu. Sudah ya, aku tak pamit dulu. Loh Gayatri, kok kamu cepet-cepet? Aku masih kangen loh sama kamu, aku pengen ngobrol banyak sama kamu. Iya, nanti lain waktu aku kesini lagi. Udah, kamu yang ikhlas ya, yang tenang. Nah setelah Gayatri ini menghilang, tidak begitu lama, 1 jam kemudian jam 7 malam, ibunya ini mendapati telepon. Ibu dari Mia ini mendapati telepon dari salah satu keluarganya Arum. Karena kemungkinan keluarga dari salah satu keluarga Arum ini mendapati nomor rumah dari si Mia ini dari orang tuanya Arum.
Karena kondisinya kan orang tua dari Arum, orang tua dari Mia ini juga saling mengenal, saling akrab. Nah, di telepon ibu dari Mia ini pun memberitahukan kepada Mia bahwasanya ibunya ini berbicara dengan sangat pelan dan pelan-pelan. Nampak wajah ibunya ini sembab, seperti habis nangis gitu. Ditanya sama Mia kan, ibu kenapa bu kok nangis seperti itu? Iya nduk, ibu mau mengabarkan kalau temanmu Arum meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada waktu itu Mia ini benar-benar menangis histeris. Mia ini mendapati kabar kalau Arum ini meninggal. Ya Allah temanku, ya Allah aku belum sempat minta maaf bu, aku nyesel. Nangis di situ. Mia ini benar-benar nangis histeris, dipeluk oleh ibunya. Ya nduk, yang sabar, ayo kita ke sana, kita ke sana. Nah, benar saja setelahnya ini astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Dan kok lawangnya buka dewe? Aku gak ngerti mas. Astagfirullahaladzim. Sebentar, rencan. Ini bukan gimmick ya, astagfirullahaladzim. Jarno sih. Mau tak terus lagi ceritanya, Jarno sih. Wis lawangnya tutupan wae, terus no gak apa-apa. Yes terus no wae, gak apa-apa wis, ditutupan wae. Astagfirullah. Iya berdoa dulu. Ya Allah Gusti. Oke, iya tutupan. Ya sip. Terus no ya. Tunggu. Oke, rencang-rencang, mohon maaf barusan ada ya seperti itu, kita ndak tahu ya. Saya tak juga nafas jam. Astagfirullahaladzim. Alangkah lebih baiknya rencang-rencang semua kita berdoa dulu untuk melanjutkan cerita ini. Al-Fatihah buat almarhumah dari Mbak Arum ini. Ya Allah Gusti. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabb. Ya Allah. Semoga Mbak Arum tenang di sisi Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Apa ya nembe ya? Kok dipadak lawangnya buka dhewe, astagfirullahaladzim. Ini baru ini. Dulu pernah sekali yo, Tam yo. Lampu mati sendiri gitu yo. Saklarnya ini kok seperti ini. Enggak tahu ini apa. Astagfirullahaladzim. Lanjut dong. Oke, tekan dia. Rada lali aku kelalen aku. Oh iya. Oke. Jadi kami lanjutkan rencang-rencang berlepas dari kejadian barusan. Astagfirullahaladzim. Jadi setelah mendapati kabar seperti itu, Mia ini kan benar-benar histeris, dia sangat sedih. Dia ini menyesal karena Mia ini belum sempat memaafkan ataupun meminta maaf kepada teman-temannya, khususnya si Arum ini. Jadi Mia ini benar-benar nyesel. Akhirnya Mia ini sama ibunya langsung ke rumahnya dari Arum. Berencana mereka ini mau nginep karena kondisi orang tua dari Arum ataupun Mia ini juga akrab. Mereka bawa ganti ke sana, dan benar saja ketika sampai di sana tidak begitu lama, jenazah dari Arum ini dibawa oleh ambulan menuju ke rumah duka. Nah, pada waktu itu dilihatlah satu sahabat dari Mia ini, Arum ini benar-benar kondisinya agak parah. Tidak perlu kami sebutkan karena kondisinya benar-benar parah. Dan ternyata Arum ini mengalami satu kecelakaan di mana dia ini kesenggol oleh truk. Dan Arum ini bisa dikatakan masuk ke dalam kolong truk tersebut itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, pada waktu itu Mia ini benar-benar nyesel. Dia ini nangis di situ terseduh-seduh. Dia minta maaf kepada satu sahabatnya Arum. Nah, di situ juga sudah ada Dian dan orang tuanya juga. Dan pada momen itu di rumah duka, di rumahnya Arum, almarhumah Arum, Dian dan Mia pun bersalaman. Mereka berpelukan, mereka menangis, menyesali apa yang sudah terjadi di antara mereka. Bahwasanya mereka ini nyesel kok menuruti ego mereka. Nah, ketika menuturkan ini kepada kami, Mbak Mia ini pun sempat iya dulu ketika remaja kok menuruti ego masing-masing sampai kami ini belum saling memaafkan, dan satu temannya almarhumah Arum ini meninggal dunia. Itulah yang disesalkan oleh Mbak Mia ini sampai hari ini, sampai tahun 2024. Jadi pesan dari Mbak Mia ini kepada kami untuk disampaikan kepada rencang-rencang semua, kita semua, ayo kita mendoakan dari
almarhumah Mbak Arum. Semoga Mbak Arum ini ditempatkan di tempat terbaik dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rencang-rencang semua dimohon untuk mendoakan almarhumah Mbak Arum ini oleh Mbak Mia. Jadi aku ini agak tergagap rencang-rencang barusan ada kejadian tersebut, ya Allah. Bismillah, kita tidak boleh takut ya rencang-rencang. Insya Allah ini lancar sampai selesai. Nah, itulah cerita yang dialami oleh Mbak Mia ketika Mbak Mia ini duduk di bangku SMA ini mengalami kejadian tersebut. Dan dia ini bercerita memang dekat dengan sosok Gayatri, dan sampai di tahun ini sosok Gayatri ini masih sama, masih dekat kondisinya ini dengan Mbak Mia. Sampai hari ini mereka ini masih berteman. Sesekali Gayatri ini datang, seperti mereka ini ngobrol. Wallahu alam, percaya atau tidak percaya, terkadang pertemanan antar manusia dan bangsa jin yang baik ini juga ada, dan itu terjaga dengan baik. Nah, berlepas dari kejadian tadi yang sempat tak alami ini, Yodam, ini agar jelas kerencang-rencang, ini tidak ada gimmick apapun, entah ini berkaitan dengan cerita ini atau tidak. Intinya seperti yang tadi saya pribadi sampaikan di depan rencang-rencang, sebelum kami ini memutuskan atau setelah kami ini memutuskan ketika berada di warkop untuk membawakan cerita ini, kami ini pulang bertiga, aku, Sadam, Andi, ini mengalami sesuatu yang aneh. Jadi aku pulang, aku ini kan tidur ini sendirian. Pada waktu itu istriku malam minggu kemarin ini sedang berada di rumah ibuku, nginep di sana sama anak-anakku. Ini kondisinya aku tidur sendirian di rumah. Nah, seperti kebiasaan pada sebelumnya, aku ini kalau di subuh hari ini dibangunin sama istriku dengan cara dicolek kakiku untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Karena biasanya aku sering kesiangan gitu melaksanakan sholat subuh. Nah, pada waktu itu aku ini bangun karena merasa dicolek. Nah, ketika dicolek ini, aku ini kan mau membuka mata sedikit-sedikit, tak lihat sosok perempuan ini yang menyerupai seperti istriku memang. Jadi rambutnya ini tidak begitu panjang, istriku pendek, dan tidak memakai jilbab. Kan kalau di rumah istriku tidak pakai jilbab. Ini bangunin aku. Oh iya tak subuhan. Aku ini bangun recang-recang. Aku menuju ke kamar mandi, aku buka keran, aku ini wudhu. Nah, setelah aku ini wudhu, aku ini mau jalan ke arah ruang sholat di rumahku. Aku tak loh, istriku ini lagi ada di rumah ibuku, di rumah mertuanya. Ini tadi siapa yang bangunin aku? Aku ini agak kaget, baru loh, aku baru sadar. Loh lah, tadi siapa yang seperti istriku bangunin aku, nyolek kakiku? Bener-bener aku ini kerasa rencang-rencang malam minggu kemarin. Akhirnya ya Allah, ini apa ya? Bismillah lah. Aku ini jalan menuju ke arah ruang sholat. Aku ini melewati ruang tamu. Nah, baru aja aku melewati sofa di ruang tamu, karena kondisinya ruang sholatku ini di depan gitu, di depan rumah yang tak buatin sendiri di depan teras untuk khusus sholat. Jadi tamu ini juga nyaman sholat kalau di rumahku, ndak usah masuk gitu. Daripada risih ke rumahku, aku ini buka pintu depan rumah, aku keluar mau sholat ke ruang sholat di depan rumahku. Ini aku seperti loh, ini siapa? Aku ini ngelirik ke ruang tamu di sofa. Astagfirullahaladzim, aku ini melihat ada sosok perempuan ini yang membelakangi aku. Posisinya ini di sofa ini tapi membelakangi aku, rambutnya ini panjang. Memakai baju ini putih-putih, tapi tidak mengeluarkan suara apapun, tidak memandang ke arahku. Aku ini cuma berucap astagfirullah, tak liatin terus, masih di situ. Akhirnya aku jalan tetap, aku sholat subuh. Setelah sholat subuh, aku tak beraniin diri. Aku tak lihat ke situ, udah tidak ada. Tapi setelahnya tercium aroma melati ini yang sangat wangi. Nah, wallahu alam, berlepas dari itu aku tidak tahu yo, ini sosok almarhumah Arum atau bukan. Karena setauku ketika orang yang sudah meninggal, apalagi ini udah bertahun-tahun, ini kan punya alam sendiri, yaitu alam barzah. Nah, kemungkinan seperti yang pernah tak dengar ini, kemungkinan korin atau apa ya, aku kurang tahu. Barangkali rencang-rencang ada yang tahu, ini bisa menorehkannya, menuliskannya di kolom komentar untuk berbagi informasi. Wallahu alam. Tapi tidak ada memang, dan tidak ada sosok itu. Tercium aroma melati ini yang sangat wangi. Aku pun akhirnya kan seperti kebiasaanku, aku tidak tidur lagi kalau habis sholat subuh. Aku ini nyapu gitu, bersih-bersih. Nah, aku ini sarapan, dan setelahnya ini tidak ada apa-apa. Tapi aku baru buka HP ini pada sekitarnya 6:30 pagi. Tak buka HP ku, karena kebiasaanku memang tak matiin. Kalau aku tidur, HP ku tak aktifin. Ternyata ada WA masuk, ternyata dari Andi dan Sadam. Nah, Andi ini mengalami sama hal yang aneh. Setelah kami dari warkop memutuskan untuk membawakan cerita dari Mbak Mia ini, Andi ini pulang.
Dan ketika masih di motor, Andi ini seperti ada seorang perempuan rambutnya panjang. Ini yang bonceng di motornya, pakaiannya putih-putih. Andi ini kan agak kaget, dia ini menghentikan sepeda motornya. Dia ini langsung kaget, dia ini kan turun dari motor, dilihat ini tidak ada siapa-siapa, rencang-rencang. Dan setidaknya tercium sama bau melati ini yang sangat wangi. Nah waktu itu Andi agak takut katanya, dia ini langsung pulang. Tapi sampai di rumah, Andi ini tidak mengalami satu apapun. Setelah ini berjauh hari kami ini ngobrol gitu. Nah beda lagi dengan Sadam. Sadam ini pulang. Sadam pulang ini kan ke rumahnya. Nah rumahnya ini kebetulan rumah tua memang, rencang-rencang si Sadam ini. Dia tinggal bersama nenek dan kakeknya karena orang tua dari Sadam ini kan di Jakarta, itu kerjanya di Jakarta. Nah pada waktu pulang, Sadam ini parkir motor di depan rumahnya, di teras lah. Sadam ini masuk. Nah sebelum sampai di kamarnya Sadam, Sadam ini harus melewati seperti lorong, di mana lorong ini biasanya untuk masak-masak dari simbahnya Sadam, neneknya, karena neneknya ini jualan sarapan. Nah kondisinya ini kan cuma lampu remang-remang lah, bisa dikatakan lampu kuning hangat. Sadam ini jalan. Nah disitulah Sadam ini berhenti. Dia ini melihat di depan kamarnya, di pojok ini ada perempuan rambutnya panjang, pakaiannya busananya putih-putih, tapi membelakangi Sadam. Nah Sadam ini agak takut waktu itu mau ke kamarnya atau enggak. Akhirnya dia ngucek-ngucek matanya, udah tidak kelihatan lagi sosok itu. Akhirnya Sadam memberanikan diri mau cepat-cepat biar sampai di kamar, dia mau tidur. Nah ketika Sadam ini buka kunci kamar, tercium aroma lagi melati yang sangat kuat. Dan ternyata kami ini, anehnya rencang-rencang ini sama, melihat sosok tersebut dan mencium aroma melati ini yang sangat wangi. Nah aku ini kaget waktu nerima WhatsApp dari mereka ini, kok sama ya. Jadi akhirnya kami ini ketemu kan seperti biasa di studio gitu. Sebelum ini kami kan ngobrol-ngobrol seperti biasa, bahkan sering nongkrong juga di studio ini. Di hari Minggunya ini kami ngobrol, ini benar-benar mengalami. Dan wallahu alam ini sosok siapa, entah ini jin yang jahil atau mau meruntuhkan akidah kami agar kami ini percaya kalau orang yang sudah meninggal seperti almarhumah Mbak Arum ini masih gentayangan. Jadi seperti bisa saja kan seperti itu. Akan tetapi kami insya Allah kami kuat imannya. Kami tetap percaya kalau orang yang sudah meninggal ini ada di alam barzah, alamnya sendiri, tidak gentayangan. Tapi berlepas dari itu, entah ini almarhumah dari Mbak Arum atau bukan, wallahu alam ya rencang-rencang. Dan ini korin atau apa, aku juga masih belajar, belum begitu jelas. Dan kemungkinan kalau rencang-rencang ini punya info ataupun hal tersebut ketahui, bisa berbagi di kolom komentar. Jadi kira-kira seperti itu yang bisa kami tuturkan, satu kisah dari Mbak Mia ini yang bisa kita petik hikmah. Jadi kita sebagai manusia ini jangan mempertahankan ego kita, jangan menuruti egoisme kita. Jadilah manusia yang legowo, jadilah manusia ini yang selalu bisa memaafkan. Karena apa? Allah Maha Pemaaf. Sifat-sifat Allah. Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok di mana beliau ini benar-benar sabar, benar-benar sosok yang selalu memaafkan orang lain, tidak pernah menaruh dendam apapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah ini pernah dilemparin kotoran ketika sedang berdakwah. Rasulullah diludahi. Rasulullah ini tetap tersenyum dan tidak membalas hal tersebut. Bahwasanya sahabat-sahabatnya ini mau membalas, ini malah dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Hamzah ini yang terkenal galak sekali, yang mengikuti jejak Rasulullah, ini mau membalas, ini tidak boleh menggunakan pedang. Jangan pernah menaruh dendam dengan siapapun. Berlapanglah dada, memaafkanlah siapapun yang berbuat kesalahan dengan diri kamu. Janganlah kita menjadi manusia yang memiliki akhlak yang buruk. Selalu memaafkanlah kalian. Seperti itulah pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hikmah yang bisa kita petik rencang-rencang, selalulah legowo apapun keadaannya. Kita tidak pernah tahu kejadian apa yang akan kita alami ketika kita bertengkar dengan satu sahabat, saudara, atau apapun itu. Dimana salah satunya ini belum saling memaafkan. Ini bisa menjadi satu penyesalan yang sangat luar biasa, yang seperti dialami oleh Mbak Mia ini. Sampai sekarang beliau ini sangat menyesal, akan tetapi beliau benar-benar sudah ikhlas memaafkan satu sahabatnya tersebut. Baik, dan
persahabatan dari Mbak Mia dan Mbak Dian ini sampai hari ini terjaga setelah peristiwa yang dialami oleh satu sahabat mereka, yaitu almarhumah Mbak Arum. Dan sekali lagi sama-sama kita rencang-rencang berdoa agar almarhumah Mbak Arum ini diberikan tempat, diberikan sesuatu yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kira-kira seperti itu yang bisa kami tuturkan. Berlepas dari kejadian tadi, rencang-rencang kami mohon maaf, tidak ada unsur apapun. Kami pun kaget. Saya pribadi mohon maaf apabila masih banyak salah kata yang saya tuturkan dalam penyampaian cerita. Saya Sukmarga pamit undur diri. Sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah.